Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Masih menunggu Pak Bagus. Ini saya ada pengumuman. Untuk pengumuman nanti saya masukkan juga di grup Dewan. Pengumuman untuk para pembina yang akan datang itu salah ketik datang ya, sebentar. Yang akan datang itu nanti tanggal 27 November jam 17.00. Terus juga akan diadakan rekoleksi Advent bersama Romo Simon Rande itu hari Sabtu tanggal 3 Desember jam 17.00. Mohon dipersiapkan untuk waktunya, terutama yang tanggal 27 November itu jam 17.00. Begitu, terima kasih. Sudah masuk, aku sudah masuk. Sudah. Tadi aku dipanggil butuh, aku juga dengar. Sudah. Saya kasih nama Bu. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua, sehat selalu. Mas Bagusnya sudah, Bapak Bagusnya sudah masuk. Selamat berjumpa dalam pembinaan kali ini. Saya ulang kembali untuk
pengumuman sebelum acara dimulai. Pembinaan yang akan datang dimulai yang selanjutnya tanggal 27 November 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Desember kita tidak ada pembinaan, mohon dicatat, tetapi minggu pertama tanggal 3 Desember kita mengadakan rekoleksi Advent bersama Romo Simon Rande tanggal 3 Desember 2022 jam 17.00 WIB. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Bagus. Terima kasih, saya serahkan waktu dan tempatnya. Dan ini tidak dimulai dengan doa dulu. Terima kasih Pak Bagus. Untuk doa, ini saya melihat ada seorang ibu yang kacamataan, yang sepertinya bajunya biru, riang gembira. Dari Surabaya, Ibu Susan boleh membantu saya doa pembuka. Saya persilakan Ibu Susan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Marilah kita mulai acara hari ini. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk memasuki suasana doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala kemurahan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih Kau beri kesempatan kami senja ini untuk bersama-sama berkumpul dalam lingsum ini. Bapa, kami ingin mempersiapkan diri untuk melayani-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Persiapkanlah diri kami masing-masing ya Bapa. Inilah diri kami apa adanya. Biarkanlah Roh Kudus menaungi kami hingga materi dan pembelajaran dan apapun yang kami terima sore ini berguna bagi sesama kami dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkatilah pula pembicara yang akan membawakan materi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui beliau, biarlah terang dan cinta-Mu dalam setiap pembicaraan yang akan beliau sampaikan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Ibu Susan untuk doanya. Kepada Pak Bagus, saya persilakan. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya bisa, cuma kecil. Benar, cuma sangat kecil sekali. Kecil suaranya Mas Bagus. Ini. Bentar. Mas Bagus, suaranya kecil, Mas. Oh, mati, Mas. Halo, Masih mati. Tes. Sudah bisa didengar? Enggak kedengeran. Kedengeran, cuman terlalu kecil. Sangat kecil sekali. Nah, ini ada masalah apa ini? Tidak kedengaran, Mas Bagus. Ya, sebentar Pak. Saya bisa pakai cara yang lain nih Pak. Sebentar.
Halo, halo. Jelas, Kurang Mas kedengaran, Bagus, kurang tapi kedengaran. mantul-mantul. Ya, jelas. Halo. Jelas ya? Jelas. Jelas. Kecil suaranya. Masih kecil juga. Wah, Lebih besar, sudah lebih besar ya. ya? Iya, ya sudah nggak apa-apa. Ini yang pasti saya menggunakan device yang lain supaya nanti suara sama videonya walaupun berbeda nggak masalah ya. Supaya mensiasati dari suara saya mungkin itu tadi. Bu dan saudara-saudari sekalian, kita yang kedua ya, saya ingin membawakan tentang mengajar Karmitawam. Bagaimana sebetulnya cara, metode, sistem dalam memberikan sebuah pengajaran kepada Karmitawam. Ya. Sehingga kalau yang kali lalu pada waktu kita pertemuan, saya sedikit banyak cerita tentang bagaimana sejarah dari pembinaan Karmitawam Indonesia. Saya ceritakan di situ bagaimana malam Pater. Sampai Patre, mau tanya, Frater Nando mereka masih di situ kah, Frater mereka? Halo Ibu, maaf. Itu maaf Mas Bagus, itu Ibu siapa ya? Saya bukan hostnya, enggak bisa Udah. Saya mute. Tolong dibantu mute, terima kasih. Silakan dilanjut. Ya. Ya, jadi yang kali lalu saya banyak cerita tentang bagaimana sejarah dari pembinaan Karmitawam Indonesia, mulai dari pembinaan pada waktu masih awal-awal pertama sampai tersusunlah sebuah program pembinaan dengan adanya modul atau kurikulum yang ada, gitu ya. Oleh karena itu untuk sekarang ini setelah menginjak dari sejarah itu, saya ingin sedikit berbagi, bersharing bersama-sama tentang bagaimana sebetulnya cara mengajar seorang Karmitawam itu. Saya mohon izin untuk share screen ya. Pak John bisa minta tolong? Yang pertama Pak John. Nah, mengajar spiritualitas Karmitawam kepada Karmitawam. Oke ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bahwa mengajarkan sebuah spiritualitas ini sesuatu yang abstrak gitu ya, mengajarkan sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya. Berbeda kalau seandainya kita mengajarkan matematika atau ilmu fisika, mudah gitu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita sekarang belajar bersama-sama sebetulnya bagaimana mengajarkan sebuah spiritualitas ini pada Karmitawam. Oke, next Pak. Terima kasih sekali Pak John yang sudah membantu saya untuk untuk share screen-nya ya. Lanjutnya Pak ya, pengantar. Ini ada sedikit masalah. Saya kalau share screen terlalu buka terlalu banyak. Jadi PPT ini sebetulnya bukan saya sendiri yang membuat. Sebetulnya ini hanya sekedar istilahnya kalau saya katakan gitu, ini adalah sebuah aset digital yang saya punya, yang saya kumpulkan mulai dari dulu ya. Pada waktu kita pernah menerima pembinaan Karmitawam. Ya, bagi para saudara-saudari yang dulu pernah mengikuti pembinaan para pembina tahun 2009 dan 2010 pasti pernah mendapatkan ini juga. Ya. Karena sebetulnya ini hanya sekedar mengulangi dari apa yang dulu pernah ada. Ya. Hingga dari sini nanti barangkali kita akan mengulangi kembali flashback. Nah, ya. Oh ya, aku mungkin karena masuknya kan dari Jadi apa yang kira-kira nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Saya sudah on screen ya. Ngantarnya sudah on screen. Oke. Ya. Untuk mulai dari pengantar Pak John, yang screen yang kedua ya. Iya dong. PPT yang pertama ya, yang halaman kedua gitu ya. Mulai dari pengantar, oke ya. Oke, kita sekarang oke. Bapak Ibu sekarang sudah bisa dilihat untuk share screen-nya dari Pak John ini. Suaranya kecil banget, Pak.
Oke. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di grup di Dewan Provinsi gitu ya, yang ada di grup Dewan Provinsi tadi beberapa menit yang lalu saya sudah mengirimkan dari materi ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ini dalam bentuk Word gitu ya. Sehingga dari situ nanti mungkin bisa sedikit dibaca-baca gitu ya, kalau menggunakan device yang lain dari ini bisa sambil sedikit-sedikit dilihat gitu ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebagai karmitawam, cara belajarnya, bagaimana kita mengajarnya seorang karmitawam tentu akan jauh berbeda, akan sangat berbeda dengan kalau kita mengajar seorang anak-anak ya. Karena sebagai orang yang dewasa, cara belajarnya pun kita sebagai seorang dewasa karmitawam pasti akan berbeda gitu ya. Berbedanya di mana? Sebetulnya berbedanya adalah di sini gitu ya. Cara berpikir karmitawam itu tidak lagi bersifat sebagai operasional konkret gitu ya. Tidak bersifat sebagai operasional konkret, tetapi harus sudah memasuki sebuah tahap yang formal operasional gitu ya. Sehingga harus mampu berpikir hipotesis, berpikir kritis, reflektif, dan konstruktif. Nah, itu yang kita harapkan akhirnya begitu gitu ya. Karena kita tahu bagaimana syarat menjadi seorang karmitawam yang minimal umurnya 18 gitu ya. Statuta kita mengatakan begitu gitu ya. Sehingga kita menganggap menganggap juga bukan menganggap ya, memang kenyataannya begitu ya. Mereka yang bergabung di dalam sebuah yang bergabung di dalam karmitawam ini adalah orang-orang yang dewasa gitu ya. Orang yang dewasa, maka cara memberikan pelajarannya pun juga harus kita perlakukan sebagai mengajar orang yang dewasa. Gitu ya. Sekali lagi, caranya bagaimana? Yang pasti harus melakukan sebuah pendekatan yang formal operasional. Gitu ya. Jadi bukan lagi sebagai tidak lagi sebagai bersifat operasional, tapi sudah memasuki tahap formal operasional. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di sini. Gitu ya. Kemudian pengalaman belajar yang masa lalu serta pengalaman kehidupan masa kini juga lebih tampak menyertai dan mempengaruhi kegiatan belajar yang ditemuinya. Maksudnya begini, jika orang yang masuk karmitawam umur udah dewasa begitu pasti akan terpengaruh banyak dari apa yang kebiasaan mereka belajar sebelumnya. Gitu ya. Sebagai contoh, kalau orang banyak belajar sebelumnya, kan umur 18 itu berarti mulai minimal SMA ya, sudah menginjak SMA gitu ya. Kalau dia banyak belajarnya karena dia lebih banyak dituntun terus gitu ya, atau lebih banyak membaca buku terus begitu ya, otomatis pada waktu memasuki tahap pembelajaran di di dalam komunitas kita ini pasti akan terbawa hal-hal semacam itu. Tidak hanya sebagai seorang pembelajarnya, tapi juga kita sebagai pengajarnya pun pasti juga akan banyak terpengaruh akan hal itu gitu ya. Jadi sebagai contoh, seorang yang banyak belajar yang karena pekerjaannya barangkali Bapak Ibu ada yang pekerjaannya seorang banyak mengajar murid taman kanak-kanak katakanlah gitu. Yang setiap hari dia melakukan hal itu kemudian menjadi seorang pembelajar, menjadi seorang pengajar, menjadi pembina katakanlah begitu. Pasti pada akhirnya nanti akan terbawa hal itu gitu ya. Ini bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang jelek gitu ya, tapi mari kita diskusikan bersama-sama bagaimana sebetulnya cara yang paling efektif untuk mengajar seorang karmitawam. Mengajar seorang karmitawam itu bukan hanya untuk menyampaikan pengetahuan, ya. Tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan kepada pembelajarnya untuk dihafalkan dan dilestarikan, bukan untuk itu, ya. Tetapi pengajaran seorang karmitawam juga bertujuan membentuk pembelajar ini menjadi pribadi dan komunitas spiritual yang mampu berpikir kritis, memahami dirinya, mengembangkan potensi dirinya, sehingga bisa kompeten dalam memecahkan masalah kehidupan yang sedang dihadapinya. Ya. Jadi bukan lagi menyampaikan sesuatu yang harus dihafal, gitu ya. Mungkin dengan cara seperti itu, apakah itu benar atau salah, saya sendiri juga mungkin bisa kita diskusikan dalam hal semacam ini, begitu ya. Tapi dari membaca beberapa literatur yang ada, saya meyakini bahwa mengajar seorang karmitawam ini tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan. Karena kalau menyampaikan pengetahuan seorang dewasa nggak usah diceritani bagaimana sejarah sejarah Karmel katakanlah seperti macam itu ya. Dan mungkin juga nggak perlu juga dihafalkan gitu ya.
pendirinya bagaimana, sejarahnya tahun berapa, dimulai tahun berapa, bagaimana sejarah. Mungkin itu menjadi sesuatu yang ya seharusnya sudah bisa lewat lah, gitu ya. Jika tidak hanya sekedar menyampaikan sebuah informasi itu. Karena seorang yang dewasa di dalam belajar ini ya sudah, dia harus bisa berpikir kritis, bisa memahami dirinya, gitu ya, bisa mengembangkan potensi dirinya, gitu ya. Kemudian sehingga dapat kompeten dalam memecahkan permasalahan kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi yang kita pelajari di sini adalah bukan sesuatu yang pasti, yang eksak begitu, tapi ini adalah sesuatu yang ya mau memerlukan sebuah pendalaman yang terus-menerus yang tidak akan pernah berhenti. Ada banyak teori, itu di halaman keempat bacanya. Ada banyak teori yang disampaikan dalam sebuah pembelajaran seorang dewasa, ya. Seperti Stephen Brookwood ini tahun 86. Sekali lagi ini teori-teori aja ya. Tapi apakah ini nanti sebuah teori-teori yang ada ini nanti akan bisa relevan kita praktekkan, kita pergunakan dalam dalam pembelajaran itu ya itu nanti ya sesuai dengan kondisi situasinya masing-masing begitu ya. Konsep self-directed learning yang harus menjadikan ciri dan sifat serta tujuan pendidikan di kalangan orang dewasa. Karena lebih jauh ini dikemukakan bahwa kalau orang dewasa tidak maju dalam kegiatan belajarnya, maka diperlukan 6 prinsip mendasar. Ini prinsip-prinsipnya, ada 6. Secara detail bagaimana prinsipnya, jujur ngomong, saya sudah tidak mempelajari lebih lanjut. Tapi yang pasti prinsip-prinsip yang dipakai untuk proses pembelajaran seorang yang dewasa, menurutnya Pak Stephen itu seperti ini. Voluntary participation, ya harus ada partisipasi gitu ya. Tidak hanya satu arah saja seorang guru kepada muridnya, tapi harus ada partisipasi aktif, ya. Model respect, ada semacam kolaboratif spirit, semangat untuk bekerjasama. Gitu. Tidak hanya antara yang belajar kepada gurunya, tapi juga antara yang belajar sendiri, gitu ya. Yang lebih penting adalah harus ada action reflection. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Yang kita pelajari dalam sebuah komunitas awam dalam sebuah pembinaan adalah sesuatu yang nggak pasti tadi. Maka perlu adanya sebuah aksi, perlu adanya sebuah refleksi yang bersama-sama. Nah, seperti yang diungkapkan sebelum ini. Halo, bisa ditangkap dengan jelas ya suara saya ya? Aman Mas Bagus. Jelas ya? Jelas Pak Bagus, jelas. Oke, lanjut. Oke, siap. Jadi kalau seandainya nanti ada yang kurang jelas, langsung aja dipotong di tengah-tengah, nggak apa-apa gitu. Ada sedikit kekhawatiran nih, saya ngoceh ternyata nggak didengar. Gitu ya. Dan oke ya, selanjutnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah critical reflection. Critical reflection ini kalau kita merefleksikan sesuatu, pasti ada sesuatu dalam pola pikir, berpikir kritis terhadap apa yang kita refleksikan tadi, gitu ya. Sebagai contoh nyata nih paling gampang nih, paling gampang gini ya. Sehingga pada saat kita katakanlah kita pada waktu kita mau ibadah harian, ya, pada waktu kita melakukan sesuatu berdoa terus menerus sesuai dengan kewajiban yang kita lakukan, gitu ya, ibadah pagi, ibadah sore, ibadah malam. Ya. Apakah itu menjadi sesuatu yang rutin, menjadi sesuatu yang sekedar kita melakukan kewajiban saja, menjadi sesuatu yang rutin kita lakukan, atau ada sesuatu ada sesuatu yang lain lebih dalam yang kita merefleksikan kenapa kita melakukan itu semua, gitu ya. Nah, suatu ketika karena kita sibuk, kita ngapa-ngapain gitu ya, mengalami pekerjaan segala macam gitu ya. Berani kita berpikir kritis, bagaimana kalau kita menggunakan cara yang lain, gitu ya. Akhirnya statuta pun juga mengizinkan untuk itu. Itu salah satu hasil produk dari critical reflection itu, gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa, karena kita sibuk segala macam, kita ganti bapak kami sekian kali, gitu ya. Dan pada akhirnya harus menjadi sebuah self direction. Jadi menjadi sebuah arahan untuk diri sendiri, gitu ya. Kita yang sebetulnya dari kondisi situasi yang kita punya, ini kita mana yang kita pas, yang kita lakukan, gitu ya. Itu salah satu teori yang dikatakan oleh Pak Stephen. Nah, ada lagi berikutnya, gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Jack ini? Pak Jack mengatakan bahwa pendekatan transformasional atau emansipatoris, ini yang dikatakan.
sekali lagi ini teorinya, teori para pembelajar gitu ya, para guru-guru gitu ya. Nanti bisa dipraktekkan atau tidak, paling enggak kita kalau tahu dari dasar bagaimana kita cara belajarnya gitu ya. Paling enggak ini nanti paling enggak ya sedikit banyak bisa menjadikan sebuah dasar, menjadikan sebuah apa ya patokan gitu ya dalam kita memberikan pembelajaran. Pratik ini memandang bahwa orang dewasa itu harus dimampukan untuk berpikir kritis dan mengevaluasi diri. Mampu merevisi asumsi-asumsi lamanya dan pemahaman baru serta sudut pandang yang baru agar sanggup melaksanakan tugas di dalam konteks sosialnya. Jadi orang dewasa itu harus diajak berpikir kritis. Gitu. Tidak hanya sekedar menerima aja gitu ya, tidak hanya sekedar mengamini dari pembina yang sedang ngomong gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ayo gitu ya. Kalau memang punya pendapat lain, punya pemahaman lain, punya ya dikomunikasikan gitu ya. Supaya akhirnya nanti ada semacam apa namanya pemahaman yang searah, tidak hanya sekedar pemahaman yang dua arah, tidak hanya sekedar searah dari guru kepada murid. Sejumlah tahapan pun yang lazim dilalui oleh seorang yang dewasa dalam kegiatan belajarnya adalah perlu mengalami sebuah dilema, disorientasi. Hingga menjadi mempunyai banyak dilema itu ada baiknya juga, gitu ya, menurut Pak Cek. Jadi tidak hanya orang yang lurus-lurus saja, gitu ya. Mengalami dilema itu ya baik-baik aja, gitu ya. Karena apa? Karena dari situ nanti kita harus melakukan sebuah pengujian diri sendiri, gitu ya. Kira-kira dari dilema tadi mana yang kira-kira bisa kita lakukan? Ya. Nah, setelah itu nanti kita juga harus dapat menyimak, mencari referensi, begitu. Sebetulnya kalau orang lain mengalami dilema itu bagaimana sebenarnya dia bisa bergumul dengan dirinya, dengan orang yang mengalami dilema yang mungkin sama tadi, dan kemudian bisa menelusuri langkah baru dalam bersikap dan bertindak. Ya, Halo, siap? Ya, repot ah. Oh, Ya. gini loh. Itu Lanjut. Tes, halo. Ada iklan lewat. Ya, sehingga pada akhirnya harus mampu membangun kompetensi diri ya, dan merencanakan tindakan ya. Dan pada akhirnya bisa menjadi satu dengan masyarakat dengan cara pandang baru yang dimiliki. Oke. Sebagai contoh lagi saya berikan contoh tentang apa namanya apa yang diutarakan ya pendekatan yang dilakukan oleh Pak Cek dari Siro ini ya. Jadi begini. Kalau seandainya kita apa namanya mau ibadat harian tuh lagi konteksnya ibadat harian aja yang paling enak ya. Nah, kita seringkali mengalami sebuah dilema nih sekarang nih ya. Sore-sore masih di kantor, ini jamnya ini harus ibadat harian nih. Mengalami dilema kan? Nah, pada waktu kita mengalami dilema, kita mau bagaimana ini gitu ya? Mau ibadat harian di tengah-tengah, waktu kerja, nanti jangan-jangan dimarahi sama bos nih. Gitu ya. Atau tidak, atau melakukan atau diganti yang lain, atau bagaimana nih? Gitu ya. Itu harus dikatakan kita harus bisa melakukan pengujian diri sendiri. Mana yang akan kita pilih? Nah, dari situ mungkin pada waktu di tengah-tengah dia telepon sama priornya nih atau pada pembinanya. Ini gimana posisi situasi saya begini nih gitu. Mau ibadah harian tapi repot karena teman-teman saya banyak ya. Nah, akhirnya ternyata juga pembinanya memberikan sebuah cerita gitu ya. Ternyata tidak hanya dia sendiri, orang lain pun juga bergumul tentang hal itu gitu ya. Ternyata orang lain begini, yang ini begini, yang itu begini gitu ya. Nah, akhirnya akan dapat menelusuri langkah baru dalam bersikap dan bertindak. Sehingga betul-betul aku harus begini nih. Karena dapat referensi nih. Ternyata priorku aja memilih doa terus kok gitu ya. Walaupun di tengah-tengahnya bekerja. Itu referensi yang dia dapatkan sehingga dia mendapatkan itu semua karena dia juga bisa menelusuri mendapatkan sebuah langkah baru. Nah, dari itu semua sehingga bisa menjadi satu kesatuan. Kalau sini dikatakan menjadi satu dengan masyarakat dengan cara pandang baru. Maksudnya menjadi satu kesatuan ini dengan komunitas kita, gitu ya. Ternyata kalau begini menjadi sebuah semacam kesepakatan, begitu ya. Sehingga kalau begini maka kita harus begini nih, gitu ya. Walaupun kita sibuk, ternyata kita di tengah-tengah harus begini atau diganti dengan dispensasi dengan doa Bapak kami sekian kali ya semacam itu. Kurang lebih apa yang dikatakan kurang lebih pendekatannya sebatas pendekatan transformasional dan motivatoris itu maksudnya begitu ya. Ada juga tokoh selanjutnya untuk untuk teori-teori pembelajaran ini adalah apa yang dikatakan oleh Malcolm. Oleh berkeyakinan bahwa orang dewasa
perlu dibina untuk mengalami perubahan dari kebergantungan kepada pengajar kepada kemandirian dalam belajar. Sebelumnya suara saya kecepatan apa enggak ya? Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Cukup aja Mas Bagus. Cukup ya? Iya, cuman di Ya, slide-nya cukup. masih di posisi yang sama ya, slide-nya. Iya. Baru Nggak Steven. Oh ya, Iya, Iya. Steven masih ya. di Steven. Oke, selanjutnya satu lagi itu welcome ya. Ada lagi dari. Selanjutnya Pak John. Pak John. Di tempat saya sudah Melkom. Yang muncul kok masih Suaranya kurang keras di. Oke, lanjut ya. Jadi yang untuk teori dari Malcolm ini beliau berkeyakinan bahwa orang dewasa perlu dibina untuk mengalami perubahan dari kebergantungan Bagus, suaranya hilang. Iya, suaranya hilang. Mas Bagus, suaranya hilang. Mungkin mau menutup adzan itu. Internetnya saya putus nyambung. Tes, suara saya didengarkan, walaupun kecil ya. Kok suaranya hilang ya? Suaranya kecil Mas Bagus. Halo? Iya, kecil. Kecil ya. Halo? Kecil Mas, masih kecil. Kecil ya. Bentar. Iya. Kok ora krungu ya? Kok ora krungu ya? Iya, belum ada suaranya. Belum. Memang belum ada suaranya, Pak. Baik, sekedar mungkin ngisi trouble apa yang sudah disampaikan Pak Bagus tadi cukup baik, tetapi menurut pandangan saya, nanti kalau sudah selesai trouble bisa kembali ke Pak Bagus ya. Menurut pandangan saya ini karena kita menghayati sebuah cara hidup, memang benar apa yang dikatakan tadi
bahwa kita tidak sekedar mengajar dalam arti mengetahui secara teoritis, tetapi bagi pembina itu bisa sharing apa yang dihayatinya, apa yang dialaminya, menyangkut dengan tema-tema yang sudah ada. Tentunya tentang spiritualitas dan karisma Karmel. Kalau menurut saya itu. Mungkin ada beberapa yang Halo. Oke. Suara saya sudah bisa didengar? Ya, sudah. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan. Ya, jadi terima kasih Pak Nanang atas masukannya. Memang pada akhirnya nanti semacam itu gitu ya. Seperti apa tadi di beberapa teori yang saya sampaikan bahwa kita ini bukan mempelajari sesuatu yang pasti, itu bukan, gitu ya. Ini mempelajari sebuah spiritualitas yang memang memerlukan sebuah penghayatan terus-menerus. Gitu ya. Tidak hanya penghayatan dari seorang yang belajar, ya, tapi juga memerlukan sebuah penghayatan terus-menerus dari seorang pengajarnya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa sebagai pengajar pun, sebagai pembina pun akhirnya kita merasa bahwa kita sudah lebih bagus, lebih pintar, lebih hebat daripada yang diajar. Bukan dalam artian semacam itu, kan ya. Nah, itu terima kasih Pak Nanang atas masukannya ya. Nah, oke. Yang berikutnya tadi apa yang diutarakan oleh pendapatnya tadi bahwa keyakinan bahwa orang dewasa perlu dibina untuk mengalami perubahan dari kebergantungan kepada pengajar kepada kemandirian dalam belajar, ya. Dirinya mempelajari sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak lagi tergantung apa yang harus dipelajari, apa yang harus dibaca, apa yang ini enggak, ya. Seorang pembina hanya sebatas mengarahkan, membimbing, menemani, gitu ya, dalam berproses dari seorang yang akan masuk ke dalam Darwit Awam ini. Ya. Dan pengalaman orang dewasa itu dapat dijadikan sebagai sumber dalam kegiatan belajar. Sehingga tidak hanya sekedar teoritis saja, gitu ya, tapi bagaimana pengalaman-pengalaman kesehariannya itu dapat dijadikan sebagai bahan-bahan pengajaran. Semakin banyak orang yang terlibat di dalam sebuah kegiatan belajar mengajar ini, kegiatan keparokian, atau dia aktif dalam kegiatan pewartaan atau sebagainya, tentu dia mempunyai sebuah pengalaman-pengalaman iman yang banyak yang bisa dibagikan kepada para pembelajarnya. Ya. Tinggal langkah baiknya sendiri kalau seharusnya kita, jadi sebagai pembelajar, sebagai pengajarnya, sebagai pembinanya, kita juga aktif, gitu ya, dalam kegiatan keparokian, kegiatan lingkungan, atau sebagainya. Gitu ya. Karena dari itu nanti akan banyak sumber-sumber kegiatan bisa kita jadikan sebagai bahan belajar. Kesiapan belajar orang dewasa itu bertumbuh dan berkembang terkait dengan tugas, tanggung jawab, dan masa depan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang penting sekali pada saat orang sebetulnya pada saat dia diberikan tugas lebih banyak, maka dia akan belajar lebih banyak. Pada saat kehidupan yang kompleks, dia akan lebih banyak. Nah, sebagai contoh paling gampang ini diri saya sendiri, ya. Saya pada waktu diberi tugas untuk menyampaikan ini, ya otomatis saya harus membaca-baca dulu, gitu ya, mencari referensi kira-kira yang cocok, yang relevan, dan apa yang saya omongkan ini apa aja nih kira-kira. Karena ya ini kecenderungan seorang orang dewasa yang lagi belajar, ya. Kemudian orientasinya belajar dari orang dewasa itu harus diarahkan dari pusat pada bahan pengajaran, pada pemecahan-pemecahan masalah. Sehingga tidak hanya berkutat tentang apa yang dia pelajari saja, ya, tapi sebetulnya dari apa yang dipelajari itu ada sebuah permasalahan apa dan bagaimana memecahkannya. Itu yang paling penting. Kemudian motivasi belajarnya orang dewasa pun harus juga diarahkan dari pemberian pujian dan hukuman kepada dorongan dari dalam diri sendiri, serta karena rasa ingin tahu. Sudah bukan menjadi sesuatu yang bagus, gitu ya. Kalau menurut saya pribadi juga semacam itu pada saat kita memberikan sebuah tugas atau menjadikan tugas gitu ya, itu kemudian tidak mengerjakan, kemudian kita kasih hukuman, kita kasih apa gitu. Mungkin sudah bukan saatnya lagi untuk ada itu. Atau barangkali di satu sisi barangkali kalau seandainya kita
tahu bahwa calon pemula terlalu pintar, kemudian kita puji-puji gak karuan, itu juga mungkin juga bukan waktu yang itu juga gitu ya. Bahwa pujian itu perlu gitu ya, tapi bukan menjadi sesuatu yang pokok dalam sebuah proses pembelajaran seorang yang dewasa. Karena yang lebih penting adalah bahwa seorang dewasa itu harus bisa, karena ada rasa ingin tahu belajar. Mati kon. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, barangkali ada komentar atau ada pertanyaan. Tidak apa-apa. Jadi saya juga bingung juga ini akan menyampaikan ini sampai seberapa banyak nanti yang bisa saya sampaikan gitu. Itu baru satu PPT yang ada gitu ya. Nanti akan ada 5 PPT yang saya sudah berusaha untuk ngomong cepat ini tadi ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya, untuk PPT yang kedua, Wajan, kita tolong. Tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam sebuah proses belajar mengajar. Gitu ya. Share screen-nya, bisa minta tahu Wajannya. Sambil menunggu Wajan share screen untuk PPT yang kedua, mulai dari teman yang pertama tadi, untuk aspek-aspek yang harus diperhatikan, itu apa saja sebetulnya. Gitu ya. Sehingga orang yang lagi belajar, gitu ya, seorang pembina yang lagi mengajar atau apa yang lagi pembinaan kepada para calon dan para pemulanya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan untuk ini. Gitu ya. Yang pertama adalah suasana. Bagaimana suasana dalam proses mengajarnya? Pasti adalah harus santai. Ya. Kemudian saling mempercayai, saling menghargai, informal. Ya. Kita belajarnya karena bukan sesuatu seperti yang di dalam kelas, gitu ya, yang formal harus diam, kemudian guru ngomong, mungkin bukan seperti itu lagi, gitu ya. Nah, ini harus secara informal, kemudian juga disampaikan secara hangat, ya. Ada sebuah kerjasama yang bagus, gitu ya. Kemudian juga saya mendukung, gitu ya. Itu suasana yang harus diciptakan, ya. Suasana yang diciptakan. Saya berani ngomong harus di sini, kenapa? Karena saya meyakini ini benar, ya. Dalam memberikan sebuah pengajaran kepada orang yang sudah dewasa, ya. Yang notabene yang masuk ke Karmitawam ini adalah orang yang sudah berusia lebih dari 18 tahun. Maka yang dilakukan, suasana yang kita ciptakan adalah harus santai, harus saling mempercayai, saling mempercayai, informal, ya. Kemudian bersama. Ini suasana seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya yang harus aspek yang harus diperhatikan adalah kemudian ada sebuah perencanaan. Ini merupakan hasil kerjasama pembelajar dengan fasilitator. Oleh karena itu, apa yang kita punyai dalam sebuah perencanaan pembelajarannya, ya, apa yang kita punya adalah modul apa yang akan disampaikan, itu disampaikan di awal. Jangan sampai seorang calon atau pemula nggak ngerti apa yang akan dipelajari besok. Apa yang akan disampaikan. Ya. Kalau dulu mungkin, iso muridnya jangan tahu dulu gitu ya, supaya nanti gurunya bisa belajar lebih dulu gitu ya. Nah, di bidang apa yang kita pelajari ini itu nggak berlaku. Harus ada perencanaan yang diketahui yang kita lakukan secara bersama-sama antara pembina sama calon atau pemula. Nah, perencanaannya bagaimana? Ya, salah satu hal konkret kita sampaikan itu bagaimana modulnya, bagaimana kurikulum. Kamu nanti sebagai calon kamu akan mengalami akan berproses kami selama sekian kali pertemuan yang dipelajari nanti kira-kira seperti ini, kita nanti pertemuannya bagaimana, tempatnya di sini, jumlah waktu ini berapa lama, dan sebagainya. Harus ada perencanaan, ya bisa enggak. Jangan sampai blank, jangan sampai pembelajar nggak ngerti apa yang akan diterima-nya. Oleh karena itu, karena perencanaan, pembelajar juga tahu, orang pembina juga pastinya harus lebih banyak belajar untuk hal ini. Ya. Kemudian aspek yang diperhatikan berikutnya adalah diagnosa kebutuhan. Ya. Dilakukan secara bersama-sama pengajar dan pembelajar. Diagnosa kebutuhan itu maknanya contohnya semacam itu. Sebetulnya yang menjadi sebuah kerinduan orang masuk Karmitawam itu apa yang dibutuhkan? Bagi contoh nih. Ternyata yang dibutuhkan yang paling diminati, yang mempesona ternyata tentang kehidupan doanya.
Ya, itu harus dijawab dulu gitu ya. Itu karena menjadi kebutuhannya seorang pembelajar. Oke, kita ajari tentang doa. Kamu pengen doanya semacam apa nih? Kita mempunyai beberapa macam cara doa seperti ini. Ya. Yang paling gampang dikenalkan di Bidadarian, gitu ya. Atau contoh lain barangkali yang terpesona karena kebersamaan persaudaraannya. Ya, pertemuan-pertemuan komunitas ya, aja nimbrung bareng-bareng gitu ya. Sekali waktu dibawain kue atau camilan atau apa, makanan atau apa gitu ya, dan hidup gitu ya. Nah, itu yang namanya diagnosa kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dari seorang pembelajar. Itu dilakukan secara bersama-sama antara pengajar tadi supaya ada komunikasi. Ya, kebutuhan dari pembelajar nanti terjawablah. Dan sebagai pengajar pun tahu ya bisa dilakukan proses pembelajaran secara baik dan benar. Kemudian juga diantaranya adalah menetapkan tujuan. Ini yang saya berpikir mulai kemarin itu agak sedikit kesulitan. Sebetulnya menetapkan tujuan kita itu apa sih dalam waktu mengajar? Nah, sempat terbersit jawaban yang tersirat adalah membentuk sebuah karmitawam yang militan. Waduh, kayaknya seru banget nih kalau itu benar terjadi. Tapi sebetulnya menetapkan tujuannya ini apa sih? Saya cari-cari di reguler sama statuta terlalu banyak dan tidak jelas. Yang mungkin jelas saya aja terlalu bodoh, mungkin barangkali tidak bisa menemukan untuk hal itu gitu ya. Nah, dengan kerjasama, oke. Nah, menetapkan tujuan, gitu ya. Kalau nggak bisa menentukan tujuan yang besar-besar, oke lah, menentukan tujuan yang kecil-kecil saja, gitu ya. Tapi harus ada kerjasama tadi dan perundingan, gitu ya. Yang kecil-kecil itu apa umpamanya? Oke lah, sekarang ini ada 3 kali pertemuan untuk ibadah harian, kamu harus bisa ya untuk masa biasa. Itu tujuannya kecil-kecil, gitu ya. Dan itu bisa dirundingkan dengan pembelajarnya. Nah, nanti tercapai atau tidak, ya bagaimana kita dalam proses bersama-sama tadi. Gitu ya. Itu hal yang kecil tadi. Ya. Atau barangkali baru masuk, aku nggak bisa nih, apa namanya, doa, lagunya Flos Karmeli, nggak hafal. Nah, oke lah. Tujuan yang kecil-kecil dulu kita mempelajari tentang lagu Flos Karmeli. Hafalin, ayo hafalin. Ya, bacanya ini bareng-bareng. Bukan menjadi sebuah PR beban gitu ya dalam mempelajari, tapi menjadi sebuah proses bersama-sama yang menyenangkan. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan tujuan tadi. Saya bisanya kecil-kecil, tapi tujuannya besar apa nih sebenarnya mendidik Karmitawam apa ini? Nanti yang ingin bersharing lebih lanjut, oke lah, boleh gitu ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan bagaimana perencanaan tadi ada juga tentang desain rencana belajar. Ya. Ini lebih kepada operasional teknis. Ya. Perjanjian belajar. Perjanjiannya belajarnya ya dilakukan nanti 1 jam sebelum pertemuan komunitas ya. Kita mau pelajarinya ini dulu ya. Ada sebuah komunikasi dalam sebuah perencanaan. Desain belajarnya kita akan seperti apa nih kira-kira. Atau berdasarkan urutan belajar atas dasar kesiapan. Oh, ternyata ini kita pembinanya nih ngerti lebih banyak nih tentang tentang pelayanan nih, ya. Berdasarkan pelayanan tuh harus begini nih, dia tahu. Oke lah, kita komunikasikan, kita belajar dulu tentang itu ya. Bukan menjadi sesuatu yang buruk. Ya. Asal itu ada seperti desain belajar yang bisa diketahui bersama-sama, ya. Sehingga seorang pembina tidak merencanakan sendirian, gitu ya, tapi dilakukan secara bersama-sama. Jadi sebuah kesepakatan yang pada akhirnya bisa berjalan enak, gitu ya. Yang pemula tidak hanya sekedar nurut, tidak hanya sekedar patuh, gitu ya. Tapi ya memang kita tampung aspirasinya dia maunya seperti apa. Aspek yang perlu diperhatikan lagi adalah proyek untuk penelitian. Ini terlalu dalam lah ya. Kalau saya kita mau pelajari untuk pengetahuan, ya. Proyek itu dipelajari teknik pengalaman. Nah, ini mungkin bisa kita lanjutkan. Karena ini memang teorinya proses belajar seperti ini yang ada ini. Nah, yang paling penting adalah bagaimana evaluasi belajar. Ini harus ada. Oleh pembelajar berdasarkan kompetensi yang dipelajari oleh rekan-rekan fasilitator ahli dan sebagainya. Jadi berdasarkan kriteria. Ini maksudnya begini. Jadi
beberapa kali saya berpikir sebetulnya kriteria apa sebetulnya yang mau kita cetak, gitu, yang akan kita hasilkan, sehingga seorang pembelajar itu bisa dikatakan siap ya untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Ini mungkin perlu pemikiran lebih dalam ya. Sehingga intinya apa? Intinya bahwa supaya nanti kita tidak hanya sekedar berjalan, tidak hanya sekedar pokoknya prosesnya berjalan, disampaikan materinya semuanya selesai gitu aja, bukan hanya sekedar itu. Tapi ada sebuah pemikiran yang lebih dalam, kira-kira nih, ini tujuannya yang tadi, yang tujuannya gede yang saya ngomong, saya nggak bisa katakan. Nah, tadi ada evaluasi, tentunya ke depannya kita bisa juga nih, oh ternyata dalam penyampaiannya tidak bisa enak ya, nah karena situasinya, pertemuannya, pelajarannya terbatas sehingga kan ada komunitas sehingga tergesa-gesa atau bagaimana. Itu kira-kira apa-apa aspek-aspek yang harus diperhatikan ya, yang diperhatikan dalam sebuah proses pembelajaran. Sampai di sini ada sedikit komentar. Lalu suara saya masih bisa didengarkan? Masih aman suaranya, Mas Bagus. Aman ya? Iya. Aman. Ada pertanyaan bisa dipotong, kalau nggak jelas bisa langsung ditanyakan, gitu ya. Kalau suara saya tidak jelas, mohon saya diberitahu. Gitu ya. Itu PPT saya yang kedua. Ya. Oke, kita melanjutkan yang berikutnya ya. Prinsip yang harus dipegang. Nah, oke, Pak Jun, kita tolong. Jadi kita sekarang menginjak yang ketiga, ya. Prinsip yang harus dipegang dalam sebuah proses pembelajaran. Yang dikatakan Pak Nanang tadi, saya singgung di Suaranya kok hilang? Halo Pak Bagus, suaranya kok hilang? Tes Pak Bagus. jelas ya? Baru muncul. Oke, siap ya. Jadi, oke, saya ulangi lagi ya. Jadi, saya menyinggung dari apa yang dikatakan Pak Nanang tadi sangat benar sekali gitu ya. Sekarang apa? Prinsipnya salah satunya adalah bahwa pengajar itu perlu mengembangkan dialog dalam pembelajaran. Ya. Tidak hanya searah yang murid harus diem, gitu ya, tangan sedakep, ya, zaman dulu gitu ya. Tidak boleh ini harus konsentrasi penuh, bukan seperti itu. Tapi perlu mengembangkan sebuah dialog dua arah, ya, antara si pengajar sama si pembelajar tadi. Halo, suaranya hilang lagi. Halo, ini memang enggak ada suaranya ya? Oh, problem. Oh, ya, ditunggu saja. Saya kira punya saya yang error. Terima kasih. Iya, sampai Bu Jeti Santana senyum-senyum ini. Terima kasih.
Terlempar ya Mas Bagus ya. Dia terlempar itu. Tapi kok mute ya di Pak Bagus? Dia pakai 2 akun, ini akun yang satu lagi yang dia pakai tadi bicara terlempar. Mungkin sambil menunggu Pak Bagus, dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan bisa sambil diketik di kolom komentar. Saya persilakan, terima kasih. Suara saya putus sepertinya ya. Kecil sekali, Pak Bagus. Atau siapa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Putus. Halo, halo. Suara saya masih Halo, Oke, kecil dengar. sekali. Volume saya sudah 100, tetap kecil sekali. Maafkan loh. Saya terpental yang untuk audio terpental dari Zoom. Putus. Kecil banget Mas Bagus. Iya, iya, iya. Yang kecil ini sekedar info, yang suaranya kecil ini saya pakai laptop. Ya. Yang untuk apa namanya untuk video ini saya pakai laptop gitu ya. Belum kedengaran Mas Bagus. Halo. Suara saya kecil ya. Kecil, nyaris tidak terdengar. Halo. Halo. Bandung, halo Bandung. Masuk. Mas Bagus masih kecil suaranya. Masih kecil. Halo. Lebih keras, sudah lebih keras itu. Ya, ini sudah bisa nyambung lagi untuk suaranya ya. Ya, sudah. Oke ya. Oke lah. Ya. Oke, saya ulangi ya. Nah, jadi untuk prinsip yang harus dipegang tadi, diantaranya adalah harus membina seorang pengajar, harus bisa membina hubungan yang akrab, gitu ya. Kalau tidak hanya di ruang pengajaran, di ruang kelas, di apa ya, tapi juga di luar, gitu ya. Nggak perlulah kita jaim-jaim atau membuat sebuah sekat-sekat, gitu ya. Mentang-mentang ini masih calon, masih pemula, dan kita pembinanya sudah profesi kekal, kemudian agak menjaga jarak atau apa, enggak lah gitu ya. Itu sebisa mungkin tidak terjadi ya. Karena adanya sekat-sekat itu akan membatasi dari sebuah hubungan yang akrab tadi gitu ya. Sebuah nilai-nilai persaudaraan pun juga akan bisa berkurang kalau kita membangun sekat-sekat dalam berhubungan dengan orang lain. Ya. Nah, sehingga pengajar pun juga perlu membawa peserta didik ini bertolak dari hal yang sederhana kepada hal yang kompleks. Nah, itu maksudnya begini. Jadi kalau seandainya kita juga tidak ada sekat, ngomong persaudaraan enak gitu ya dengan peserta didik. Pengajaran pun tidak hanya bisa dilakukan di dalam ruangan saja, tapi dalam kegiatan-kegiatan atau dalam sebuah
kegiatan-kegiatan yang sederhana pun bisa kita lakukan gitu ya. Jadi bisa dari hal yang sederhana, katakanlah mau ada pertemuan komunitas gitu ya, tahu temennya lagi bersih-bersih menyapu ruangan, ya, pembina bisa mengajari gitu bagaimana kita bisa saling melayani gitu ya dengan membantu segala macam. Ya. Itu diantaranya adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang. Untuk berikutnya pun juga pengajar perlu banyak melakukan aktivitas refleksi. Nah, ini yang penting ini. Nah, ini yang penting. Ya. Pengajar harus banyak melakukan aktivitas refleksi atas tindakan, atas kasus, atas simulasi sosial atau atas tayangan disampaikan. Ya. Jadi tidak kurang pas gitu ya pada saat seorang pengajar itu hanya menyampaikan aja, tapi tidak berani untuk melakukan refleksi dari apa yang dia sampaikan. Sebagai contoh nih ya, bisa ngomong banyak hal gitu ya tentang bagaimana mengikuti Yesus Kristus, karena ada tuh di regulasi kita tuh. Nah, bisa ngomong banyak hal tentang itu, tapi di satu sisi ternyata hanya sekedar hafalan gitu ya, hafalan yang dipunyai oleh para pembinanya. Gitu. Nah, itu mungkin kurang pas pada saat itu hanya disampaikan hanya sebatas ilmu, gitu ya. Tapi alangkah baiknya seorang pembina berani melakukan aktivitas refleksi secara intens, ya. Di satu sisi lagi bahwa seorang pengajar itu perlu memandang peserta didik itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ya. Karena peserta didik sebetulnya adalah bukan sebuah objek kosong yang harus dipenuhi informasi, disampaikan informasi yang harus menerima begitu saja, gitu ya. Tapi peserta didik tadi, seorang calon dan pemula harus diperlakukan sebagai subjek. Oleh karena itu, maka pandangan, perasaan, sikap, opini mengenai bagaimana cara belajarnya yang tepat untuk mencapai hasil yang juga harus didengarkan dan harus difasilitasi. Karena memang menempatkan seorang peserta didik ini sebagai seorang calon dan pemula adalah sebagai subjek dari proses belajar mengajar. Ya. Dan akhirnya, karena menempatkan peserta didik ini sebagai subjek, maka yang terjadi adalah peran pengajar itu lebih sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, lebih sebagai fasilitator pembelajaran. Sebetulnya memikirkan hal ini, saya pikir-pikir lebih enak, ya, karena sebagai fasilitator belajar bersama-sama kan, nah, mungkin akan lebih ringan, ya, daripada harus memecah terlalu banyak, gitu ya. Karena ya kalau bahannya diomongkan banyak, kalau sedikit kan kerepotan juga bagaimana untuk mengajarnya kan gitu. Nah, mungkin kurang lebih sekilas yang saya dapat kayak gitu ya. Maka jangan sampai lupa bahwa sebetulnya Tes. Mas Bagus, suaranya hilang. Sepertinya sinyal di sana kurang bagus tuh. Mas Bagus, suaranya hilang. Saya terpental dari Zoom. Aduh. Tuhan. Suaranya kecil lagi, Mas Bagus. Suaranya kecil ini butuh ini senyum-senyum ngantuk sampean. Yang buat baju biru ada ini yang putih. buat audio terpental dari Zoom. Sorry. Iya, boleh agak keras suaranya. Ya, tiba-tiba putus. Ini yang kecil ini yang pakai laptop. Dan suara yang kenceng tadi yang pakai HP. Bentar, HP-nya masih nyambungkan lagi ke Zoom-nya. Boleh minum ya? Yang ada makanan boleh dimakan, yang ada minuman boleh diminum. Suaranya nggak kedengaran, Mas Bagus.
Sebentar, masih connecting. Maafkan, tidak tahu ini. Aduh. Tahu, yang gue punya kamar itu mati ada mati lagi ya takut pakai yang ayo. Suaranya kurang kedengaran, Mas Bagus. Mas Bagus, suaranya nggak kedengaran sama sekali. Iya Pak, maaf Pak, masih ada masalah. Ada masalah. Saya kira lagi menjelaskan suaranya nggak kedengaran, kan percuma Mas Bagus. Jadi untuk suara saya terpental dari Zoom, Pak. Saya masih berusaha untuk menyambungkan lagi, Pak. Belum kedengaran. Meeting. Aduh. Ini masalah ini. Tolong, jangan. Bisa ini kenapa ya? Saya tetap sini juga. Ya tetap sini semuanya. Maafkanlah, gimana ini, Rek? Halo? Halo? Masih kecil. Ya, halo, masuk, tapi sangat kecil, suaranya enggak denger. Ya, ya. 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 Kita masih menyambung kembali. Medan juga belum kedengeran, Mas. Ya, Bu. Bentar, masih menyambung. Sudah baik ini. Gitu ya. Mungkin sinyalnya akhirnya menjadi lagi. Ini sudah baik. Nah. Oke. Oke ya, kita lanjutkan kembali ya. Mana tadi saya lupa nih ya. Udah jelas ya? Sudah. Oke. Sehingga ini tadi yang saya ulangi lagi. Jadi untuk pengajar itu perlu senantiasa melibatkan dan menyentuh pikiran, perasaan, sikap serta perbuatan peserta didik. Gitu. Dalam aktivitas pembelajaran. Gitu ya. Sehingga pada saat kita melakukan sebuah proses, mungkin juga alangkah baiknya gitu ya. Suatu ketika gitu, seorang pembina gitu sedikit memberikan sesuatu yang spesial gitu ya, atau gift atau apa gitu ya. Nah tujuannya apa? Seperti ya tadi bisa untuk menyentuh pikiran dan perasaan gitu ya. Ya tidak salah juga kalau suatu ketika umpamanya pembina memberikan hadiah semacam pulpen, ini waktu belajarnya mau mencatat kasih pulpen. Hal-hal yang kecil aja, mungkin hal-hal yang kecil saja. Ya. Tapi yang pasti bagaimana caranya bahwa kita sebagai pengajar mau melibatkan dan menyentuh pikiran, perasaan, sikap peserta didik. Sehingga peserta didik itu tidak datang ke dalam perjumpaan bersama pengajar dengan membawa tubuh dan pikiran belaka, gitu ya, tapi juga menghadirkan perasaan dan sikap. Kalau ini berhasil dilakukan, gitu ya, pada waktu berhasil dilakukan oleh seorang pembina dalam menyentuh pikiran dan perasaan, peserta didik pasti akhirnya akan ada semacam kerinduan gitu untuk kapan lagi ketemu yo, kapan lagi belajaran ya. Ada semacam kerinduan semacam itu, gitu ya. Nah, pada saat ada kerinduan dari peserta didik, dari para calon dan pemula pada waktu dia ada untuk pelajaran lagi, gitu ya. Nah itu berarti memang ini pembina sudah berhasil nih. Kita sebagai pengajar sudah berhasil dalam menyentuh dan menyentuh pikiran dan perasaan tadi.
Atau barangkali waktunya udah selesai nih gitu ya. Tapi ternyata peserta didik masih tanya macam-macam gitu ya. Sharing, waduh, panjang lebar gitu ya, sehingga sampai berlarut-larut barangkali seperti itu. Nah, bisa saya katakan bahwa ada sebuah kenyamanan dalam sebuah perjumpaan dari proses belajar mengajarnya. Gitu ya. Kalau orang udah nyaman gitu ya, akhirnya mau menyudahi kayaknya udah sayang gitu ya. Akhirnya kalau bisa ya ditambah lagi kan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sebagai apa mungkin punya juga pengalaman-pengalaman akan hal ini gitu ya. Pengajar juga perlu mengupayakan agar apa yang dipelajari oleh peserta didik harus memiliki manfaat relevan dengan hidup atau tugasnya sehari-hari. Relevan dengan hidup atau tugasnya sehari-hari. Ini yang penting, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita menyampaikan sebuah teori atau materi yang diawang-awang gitu ya. Gitu ya. Sehingga sulit untuk diterima gitu ya. Kalaupun itu dikatakan sebuah teori, teorinya pun juga susah untuk nancep gitu ya. Jangan-jangan menancap di pikiran, di hati. Nancap di pikirannya susah gitu ya. Nah, oleh karena itu tuh perlu memberikan sebuah jaminan, mengupayakan agar apa yang dipelajari peserta didik memiliki manfaat dan relevan dengan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu alangkah baik juga pada saat diberikan sebuah contoh-contoh yang sederhana, tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Apalagi contohnya tadi bisa menyentuh dalam kehidupan sehari-hari peserta didik gitu ya. Karena walaupun yang dipelajari peserta didik ini hal yang bersifat abstrak dan konseptual, namun pengajar dapat mengaitkannya dengan situasi praktis atau dengan tugas tanggung jawabnya sehari-hari dari peserta didik tadi. Kalau orang dewasa melihat apa yang tengah dipelajari membawa manfaat, itu pasti motivasinya akhirnya bisa berkembang. Untuk mempelajari, untuk bergabung, ada kerinduan itu akan banyak berkembang begitu. Ya. Karena merasa aku ketemu karo pembinanya ini menyenangkan ini, ya. Sehingga besok lagi aku kepengin sharing lagi tentang ini. Itu nggak akan ada kesudahnya. Karena memang sudah ada sebuah kenyamanan gitu. Ada sebuah relasi yang bagus antara pembina dengan peserta didik. Karena pembina sudah bisa menyentuh pikiran dan perasaan. Ya. Yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa pengajar itu perlu mengembangkan dialog dalam pembelajaran. Gitu ya. Ini wajib. Jika tidak demikian, maka peran guru sebagai pengajar akan segera lenyap. Jadi kalau ada dialog itu akhirnya proses pembelajarannya menjadi enak, tidak hanya searah, tapi dua arah. Karena dengan adanya dialog itu akan mengendaki relasi persahabatan dan juga kesediaan pengajar untuk menjadi satu level tadi. Jadi tidak ada sekat-sekat yang bisa katakan tadi, gitu, tidak merasa lebih hebat, gitu ya. Mentang-mentang sebagai pembina sudah profesi kekal, kamu masih awal, masih pemula, masih calon, kamu apa? Bukan semacam itu, ya. Tapi kita berani untuk menjadikan kita sebagai pembina satu level dengan mereka. Kemudian berproses bersama-sama sebagai fasilitator dan motivator, gitu ya, peserta didik tadi untuk berproses bersama-sama di jalan ini supaya pada akhirnya bisa mencapai puncaknya sendiri, ya, mencapai tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian pengajar itu bisa perlu membangun kerjasama di antara peserta didiknya, gitu ya. Kemudian peran guru memfasilitasi dan memotivasi, ya, agar nanti peserta didiknya dapat berkembang secara optimal. Prinsip berikutnya adalah bisa membangun semangat belajar mereka. Jadi kita harus membangun sebuah semangat belajar dari peserta didik, ya, calon dan pemula, bagaimana supaya bisa aktif dalam pembelajaran itu. Ya. Karena belajar sebagai sebuah tindakan yang aktif dan keterlibatan. Kalau pengajar menugaskan sebuah kasus kepada calon dan pemula tadi, maka itu juga harus terlibat bersama salah satu. Jadi nggak bisa memberikan sebuah tugas
Nggak kedengaran lagi, Mas. Apa macet? Ya macet lagi, hilang, ditunggu lagi sinyalnya. Bapak Ibu mungkin yang ada Internet pertanyaan boleh diketik seperti Pak Nanang atau angkat tangan. Terima kasih. Ya, bisa. Oke. Ya jelas, silakan. Oke ya. Ya. Ya, jadi saya ulang lagi. Jadi pada saat seorang pembina memberikan sebuah tugas, memberikan sebuah apapun namanya kepada para calon dan pemula, maka pembina tidak boleh hanya sebatas mengawasi saja atau mengoreksi saja, enggak, gitu ya. Seorang pembina harus terjun atau harus masuk langsung, harus menjadi satu, berproses bersama-sama dengan para calon dan pemula, gitu ya. Karena dengan berproses bersama-sama maka tugas pembina sebagai fasilitator dan motivator disitulah nanti akan ada. Gitu ya. Jadi berproses, berdialog bersama-sama dengan pemula dan pembina dengan calon tadi. Jadi apa yang ditugaskan tidak hanya sekedar memberi gitu ya, tapi juga bersama-sama. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Itulah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pembina dalam menyampaikan sebuah materi pembina. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau sudah bosan? Jangan-jangan ada banyak yang ngantuk nih dari apa yang saya omongkan. Ya Pak Dhani, tolong di capture Pak Dhani kalau ada yang ngantuk Pak Dhani. Ya enggak ngantuk, senyum-senyum itu yang baju biru, kerah putih, Bu Tuti. Sudah senyum. Iya, santai. Nanti Mas Dhani apal saya toh. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau bertanya bisa lewat chat juga boleh. Nanti Pak Dhani tolong dibantu dipantau Pak Dhani ya. Jika barangkali ada pertanyaan Ya, yang nggak tadi sudah saya pantau, yang tanya hanya Pak Nanang tadi. Oke, siap. Gitu ya. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus dipegang seorang pembina dalam memberikan pengajaran terhadap para calon dan pemula, gitu ya. Setelah itu, lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Atau mau istirahat dulu, ngopi-ngopi, makan-makan? Masih ada 2 PPT lagi. Lanjut aja Pak Bagus. Waktu saya tinggal setengah jam ini. Oke Pak John, lanjut Pak John. Tentang mengajar spiritualitas karma. Nah ini yang penting juga nih. Jadi yang PPT yang keempat Pak John. Ya. Jadi mengajarkan spiritualitas karma. Oke. Dalam mengajarkan atau menyampaikan sebuah materi, gitu ya, maka kita sebagai pembina pun harus menguasai materi itu, gitu ya. Itu wajib, gitu ya. Kemudian untuk memahami spiritualitas karma ini, maka kita harus banyak membaca, merenung, merefleksikan apa yang sudah kita hayati. Jadi kasus utama hidup seorang karmit ada persaudaraan kontemplatif, gitu ya. Dan para karmit pun dipanggil untuk menghayati panggilan kontemplatif secara bersama-sama di dalam komunitas dan bukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, supaya kami harus mampu menemukan Allah yang hadir di dalam diri manusia dan di dalam peristiwa sehari-hari, dan untuk menghayati hidup seperti itu, maka para karmit mengambil mendasarkan hidup mereka pada hidup Allah Tritunggal, yaitu persekutuan Trinitas dan seturut teladan hidup jemaat Yerusalem. Teorinya semacam itu. Intinya dalam memahami spiritualitas. Ya. Mungkin ini bisa kali waktu kali ya.
karena sangat panjang lebar membahas satu persatu. Sebentar, karena waktu saya tinggal setengah jam lagi ya. Sebetulnya saya kepingin dari sini ada semacam apa ya, semacam sharing begitu, atau pertanyaan yang akhirnya mendapatkan apa namanya, mendapatkan umpan balik gitu ya. Sehingga jangan sampai dari apa yang saya sampaikan ini akhirnya ini tidak membumi, tidak sampai gitu ya. Karena mengajarkan spiritualitas Karmel ini kalau saya bahas nanti bisa sejam lebih ya. Nah, gimana ini nanya Pak Dan ini? Walaupun hanya nambah halaman ya. Disampaikan saja apa yang perlu kira-kira gitu. Gitu ya. Oke lah. Jadi untuk syarat utama mendalami dan menghidupinya. Ini syarat yang paling utama dalam kita mengajarkan spiritualitas Karmel. Ya. Spiritualitas Katolik berarti bahwa sesaat setelah seorang menerima iman dengan cara melakukan sebuah tindakan imani, maka seorang menjalankan imannya tersebut melakukan praktek-praktek spiritual. Ya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini, apa yang kita punya sekarang ini ada di Jalan Karmel, ada sesuatu yang indah, gitu ya. Sehingga sesuatu yang indah ini tidak bisa hanya sekedar berjalan begitu saja. Ya. Makanya perlu kita dalami terus-menerus dan kita harus berani untuk menghidupinya di sini. Ya. Hidup bersama-sama di dalam sebuah semangat yang sama. Singkat-singkat saja ya. Tuntunan praktisnya adalah bahwa pengajar itu perlu mengajar sampai pembelajar benar-benar memahami. Harus bisa mengajar sampai pembelajar itu benar-benar bisa memahami. Ya. Dan pengajar perlu mengupayakan agar apa yang diajarkan itu sungguh jelas dan sederhana, tetapi tidak menggampangkan. Tidak menggampangkan. Ya. Tapi bisa sangat jelas, sederhana, tidak diawang-awang. Memang yang kita ajarkan ini adalah sesuatu yang abstrak, ya, tidak kelihatan, gitu ya. Tapi itu pun juga harus bisa kita implementasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengajar pun perlu mewaspadai pilihan kata yang mungkin menyesatkan, gitu ya. Jangan sampai kita biar dianggap kelihatan pintar gitu. Akhirnya kita membuat sebuah kata-kata yang kira-kira kita mengutip sesuatu yang pemula sama calonnya tidak paham gitu ya. Enggak, jangan sampai begitu. Nah, sehingga ya yang biasa-biasa saja gitu ya. Jangan takut pun dikatakan lebih bodoh atau apa, enggak ya. Bukan semacam itu. Karena ya kita sebisa mungkin itu kita satu level dengan apa yang kita ajar ya. Pengajar itu perlu mewaspadai perasaan atau merasa diri yang paling tahu. Jangan sampai lagi ya. Pengajar perlu mewaspadai perasaan merasa diri paling tahu. Enggak, gitu ya. Jadi istilahnya kasaran itu pleketek wis kalau ngira mendalami tidak menghidupi sehari-hari gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Nah, sehingga pada saat kita bisa menjadi satu level dengan peserta didik tadi dengan calon dan pemula, maka yang kita dapatkan nanti ada sebuah hubungan yang erat gitu ya, antara pembinanya dengan para calon dan pemula gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi saya berikan penegasan di sini dari poin yang keempat dari tuntunan praktis ini bahwa pengajar itu perlu mewaspadai perasaan rasa diri yang paling tahu. Enggak, ya, jangan sampai merasa diri yang paling tahu ya. Nah, kemudian untuk tuntunan praktis berikutnya adalah bahwa pengajar sebaiknya tidak menggunakan istilah tanpa definisi yang jelas. Jangan menggunakan istilah-istilah dengan definisinya jelas. Kalau seandainya terpaksa mengutip sesuatu yang kira-kira definisinya nggak jelas, itu ya katakan aja apa adanya. Gitu ya. Sama seperti apa yang saya katakan tadi ya di depan tadi ya. Menurut ini ya, saya jujur saya nggak membaca semuanya tentang teorinya mengajar orang dewasa itu gitu ya. Tapi sepemahaman saya begini saya katakan gitu. Bukan dalam artian saya lebih tahu tentang itu juga enggak gitu ya. Barangkali karena saya lebih membaca lebih dulu gitu aja. Tapi untuk istilah-istilah yang kurang jelas sebaiknya dihindari. Ya. Pengajaran pun sebaiknya bersifat pribadi karena kegiatan mengajar juga berarti mengarahkan kehidupan seseorang. Gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang formal, bukan saya katakan.
bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di dalam pembelajaran dalam pembinaan adalah bersifat informal. Maka perlu sebuah proses yang bersifat pribadi, gitu ya. Nggak ada salahnya untuk menunjukkan persaudaraan, katakanlah nanti pemulanya lagi ulang tahun, ya udah kita bawakan aja nasi goreng, gitu ya. Kita sentuh perasaan dan hatinya, gitu ya. Tiba-tiba kita tahu dari datanya dulu masuk pada waktu melamar ingin bergabung Karmel Tawab, tanggal segini ulang tahun, pada waktu pembelajaran, kemudian kita alihkan tanggalnya pada waktu dia ulang tahun. Nggak ngerti di situ dibawain kue, namanya seperti itu, gitu ya. Itu yang disebut adalah pengajaran sebaiknya bersifat pribadi. Ya. Pengajar dan pembelajar hendaknya memiliki dasar pijakan yang sama. Pijakan yang sama ini sudah jelas sebelumnya. Ya. Karena apa? Yang kita ikuti adalah sebuah spiritualitas yang sama. Tinggal kita mengarahkan aja kalau seandainya pemahaman dari pembelajar ini belum begitu paham tentang spiritualitas ini, ya kita ajak supaya mereka juga memahami hal yang sama. Gitu. Dasar pijakannya pun juga sama, gitu ya. Kita mengacu dasarnya apa nih? Umpamanya nih, yang pertama bahan pengajaran kita pakai adalah regula. Nah, udah sama semua, gitu ya. Referensinya mana ya? Regula ini sama-sama kita pakai, gitu ya. Kemudian statuta, gitu ya, dan yang lainnya. Gitu ya. Kemudian pengajar juga mengajak pembelajaran melihat keseluruhan untuk memahami bagian per bagian dan melihat bagian per bagian untuk memahami keseluruhan. Maksudnya begini. Sebetulnya apa yang kita ajarkan itu bukan sesuatu yang terpotong-potong. Bukan sesuatu yang ini lebih bagus daripada materi yang lain. Bukan. Tapi ini sebetulnya adalah sebuah satu kesatuan yang utuh gitu, dalam kita menghayati sebuah spiritualitas ini. Tidak bisa juga dikatakan bahwa persaudaraan lebih hebat daripada doa. Atau doa lebih hebat daripada pelayanan. Enggak. Gitu ya. Enggak. Maka kita harus melihat bahwa keseluruhan ini untuk memahami perbagian. Jadi kita memahami perbagian gini. Kita menghayati sebuah karisma Karmel ini, kita harus tahu dan paham betul tentang bagaimana tentang persaudaraan, bagaimana arti tentang pelayanan, gitu ya. Tetapi dalam kita melihat bagian-bagiannya itu tadi, sebetulnya itu untuk memperkuat dari satu bagian keseluruhan, gitu ya. Dan Mas Tunang itu. Ya. Kemudian tuntunan praktis berikutnya adalah pengajar perlu selalu menyadarkan pengajarannya pada kitab suci pengajar dan menghindarkan kesan mengkhotbahi. Nah, ini yang penting juga nih. Pengajar perlu selalu menyadarkan pengajarannya pada kitab suci pengajar. Sorry, ini ngetiknya gimana ya maksudnya? Intinya gini, sebetulnya tuntunan praktis yang berikutnya ini jangan jadi ini apa namanya gajah dibelakoni. Orang Jawa bilang begitu ya. Iso khotbah gak iso nglakoni, gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi, gitu ya. Jangan sampai kita bisa mengutarakan sebuah teori yang mau macam-macam, tapi kita sendiri tidak bisa melaksanakan. Gitu ya. Winter ibadat harian bisa buka sampai dengan apa namanya perayaan fakultatif pun sampai apal, gitu ya. Ini perayaan santo, ini perayaan mana penjaga gereja segala macam tahu semuanya, gitu ya. Udah diajarkan sampai ngelontok sampai paham ngajari, tapi ternyata nggak dijalanin, gitu ya. Ya itu tadi yang namanya gajah di belakon ya, kan gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kemudian pengajaran sebaiknya bersifat interaktif. Sekali lagi interaktif ada dialogis tadi ya. Jadi tidak hanya satu arah. Ya. Pengajar tidak boleh melupakan alasan mengapa mereka mengajar. Tujuan pengajaran adalah agar orang semakin mengasihi Yesus. Ya, tujuannya. Jelas saya kira ya. Kemudian pengajar pada saat mengajar perlu melupakan hubungan personal nyata antara pengajar dan pembelajar. Di satu sisi kita perlu ada hubungan pribadi, ya. Di satu sisi kita perlu ada hubungan pribadi, tapi di satu sisi lain ada sisi dikatakan bahwa pengajar pada saat mengajar pun perlu melupakan hubungan personal. Maksudnya mungkin dalam artian begini, gitu ya. Pada saat seorang pembina, kemudian yang diajar adalah 2-3 orang, begitu ya. Ternyata yang satu adalah saudaranya atau suaminya atau istrinya, kemudian memberitahukan hubungan personalnya tadi, gitu ya. Nah, itu jangan sampai gitu ya, pada saat sebuah proses pembelajaran tadi, gitu ya. Maka itu yang dikatakan harus perlu melupakan hubungan personal nyata antara pembelajar. Jadi kalau namanya seorang pembina lagi ngadap calon ya calonnya tapi podo, gitu ya.
calonnya semuanya sama gitu, tidak bisa dibeda-bedakan gitu. Walaupun secara personal mungkin salah satu calon itu mungkin anaknya sendiri atau saudaranya atau suaminya atau apa. Sementara dilupakan untuk itu. Ya. Kemudian pengajar juga perlu melengkapi pembelajar kemampuan untuk belajar sendiri. Ya. Jika pada saat semuanya sudah diajarkan, gitu ya, pada akhirnya pun juga sebisa mungkin harus bisa melengkapi, harus memberikan bekal kepada para calon calon dan supaya bisa berkembang secara mandiri. Karena prinsipnya kita ya motivasi, memfasilitasi supaya bisa berkembang secara mandiri. Ya. Kurang lebih itu ya tentang tuntunan praktisnya ya. Saya jelaskan secara singkat. Lanjut Pak Dhani, atau ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada pertanyaan, lanjut terus. Lanjut ya, oke. Oleh karena itu yang terakhir kita mengajak untuk penutup, ya. Untuk penutupnya Wajan ya, untuk PPT yang kelima Wajan. Pengalaman pembelajar dapat dijadikan sumber dan sarana dalam kita belajar sehingga apa yang dipelajari menjadi menyenangkan dan bermakna. Memperlakukan mereka ibarat botol kosong yang harus diisi dengan informasi yang diketahui oleh pengajar, juga belum tentu relevan dengan kebutuhan individual dan kebutuhan pembelajaran mereka. Ya. Jadi paling asik, paling enak kalau seandainya kita mengajarnya tuh berangkat dari kondisi-kondisi praktis, ya, dalam kegiatan kita sehari-hari itu paling enak. Karena biasanya hal itu menjadi lebih mengena. Ya. Pengalaman pembelajar dapat dijadikan sumber dan sarana kita belajar. Nah, kemudian untuk pendekatan pedagogi, ya, tetap berguna dalam membimbing mereka hingga mampu mengembangkan diri untuk mendalami studi yang ditempuhnya. Pemahaman dan keterampilan dasar mestilah dikuasai oleh pembelajar. Akan tetapi pengajar harus selalu ingat bahwa tugas mereka yang utama ialah membuka jalan supaya pembelajar aktif di dalam kegiatan belajar. Harus ingat bahwa tugas kita sebagai pembina ada hanya sebatas untuk membuka jalan. Ya. Membuka jalan supaya pembelajar tadi, supaya para calon tadi bisa aktif dalam kegiatan belajar. Yo, jangan diem tok gitu ya, supaya aktif gitu ya, sekali-sekali sharing, sekali-sekali ditanya, sekali-sekali gitu ya. Gitu. Yang berikutnya adalah bahwa pengajaran dalam konteks murid awam sudah seharusnya bertolak dari mengajar kepada belajar. Mengajar kepada belajar. Mengajar haruslah dimaknai sebagai perbuatan dan memotivasi, membantu, memfasilitasi pembelajar untuk belajar. Dialog dan diskusi mewarnai aktivitas belajar yang penuh makna dan menyenangkan. Ya. Yang saya katakan di depan tadi bahwa ada sebuah kerinduan pada dalam sebuah proses belajar. Ya. Jadi waktunya udah habis, seharusnya begini masih tanya aja gitu ya. Nah, besok ada pertemuan sudah ditanya kapan pertemuan lagi gitu ya. Nah, itu akhirnya mendapatkan sebuah sesuatu yang menyenangkan dari proses belajar. Oleh karena itu semuanya harus bertolak dari mengajar kepada belajar bersama-sama tentunya itu ya, tidak hanya sekedar satu arah tadi yang dikatakan. Dan kemudian bahwa cara Tuhan Yesus mengajar dan melatih para muridnya, pengalaman para murid dijadikan sarana dan bahan pembelajaran. Prinsip inkarnasi selalu tampak di dalam melaksanakan tugasnya, ya. Mengosongkan diri dan menjadi serupa dengan mereka yang dibina. Ya. Kalau kita melihat betul bahwa selama hidupnya, Yesus pun tidak menempatkan diri sesuatu yang lebih tinggi daripada murid-muridnya gitu ya. Bahkan seringkali dia meletakkan diri lebih hina, lebih rendah ya dengan para murid-muridnya. Dengan buktinya bahwa ada yang pembasuhan kaki gitu ya. Pada waktu itu kan juga dilihat bahwa itu sesuatu yang hina gitu ya, membasuh kaki orang gitu kan. Nah, itu Yesus mengajarkan hal itu gitu ya. Nah, kalau itu pun bisa kita lakukan gitu ya, dengan meniru dengan cara-cara Yesus dalam waktu mengajar murid-muridnya, mungkin menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya.
dengan waktu yang terbatas dan maaf kalau apa yang saya sampaikan sangat tergesa-gesa. Saya juga mengejar supaya nanti waktunya tidak mengganggu waktunya komunitas. Begitu Pak Dhani, saya kembalikan kepada terima kasih berkah dalam. Terima kasih Pak Bagus. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yosefin Triastuti. Bila dalam pengajaran, bila terjadi anggota justru tidak mau belajar karena faktornya dari pengajarnya, bagaimana menyikapinya? Ya. Halo. Ya, oke, siap ya. Jadi intinya, saya tangkap dari kalau apa ya? saya tidak salah menangkap, ketika terjadi pembelajaran, yang belajar ini malah tidak mau belajar karena faktornya dari pengajarnya, mungkin tidak cocok dengan pengajarnya, atau mungkin pengajarnya ngajarnya tidak enak. Lah itu bagaimana menyikapinya? Kira-kira begitu. Terima kasih. Iya. Jadi saya bisa mengatakan mungkin sahur lembut begini. Ini permasalahan sebetulnya bukan hanya melulu permasalahan dari pembina dan si calon gitu ya. Tapi ini sebetulnya permasalahan dari permasalahan kita semuanya. Gitu ya. Nah, sebetulnya peranan dari dewan komunitas di situlah tepatnya. Ya. Sehingga membuka rantai-rantai komunikasi yang mungkin tersumbat antara apa yang dimaui dari pembelajar tadi, si calon tadi. Kenapa sampai tidak mau diajar oleh si itu ya? Kalau memang dirasa nanti kata-kata alasan jadi katakanlah lebih bisa masuk di akal gitu, bisa diterima ya. Mungkin juga bukan menjadi sesuatu yang buruk juga pada akhirnya seorang pembina pun juga harus sendiri gitu ya, bahwa harus menyadari akan hal itu gitu ya. Sehingga saya katakan tadi tidak mentang-mentang sebagai pembina akhirnya seorang murid harus mengikuti semua caranya begitu. Tapi diperlukan sebuah dialog yang pada akhirnya menemukan sebuah titik temu ya. Sehingga barangkali peranan dari dewan komunitas ini diperlukan gitu ya. Menjembatani antara komunikasi yang tersumbat tadi antara pembina dengan si calon. Mungkin begitu ya. Cukup, terima kasih Mas Dhani, Mas Bagus. Ya, terima kasih Bu Yosefin. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Pak Dhani, boleh saya bersharing sedikit? Oh ya, silakan Pak Yakobus, silakan. Terima kasih Pak Bagus sudah memberikan penjelasan bagi kami termelit awam, di mana saya juga masih baru. Saya sebagai termelit awam juga banyak belajar tentang spiritualitas termelit awam, terutama doa, persaudaraan, dan pelayanan. Yang menarik tadi itu di dalam penutup mengenai Yesus. Yesus adalah pengajar dan dia juga adalah pembina kepada 12 rasul. Berarti bahwa Yesus memberikan pengajaran dan tindakan kepada 12 rasul. Dalam pembinaannya ini, dia sertai juga di dalam doa, di dalam persaudaraannya, dan di dalam pelayanannya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Bagus juga, saya mengutip di Yohanes pasal 13 ayat 3, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kalau Tuhan ini mungkin kita sudah pahami, tetapi kata guru ini mungkin kita harus banyak mendalami bahwa Yesus adalah guru. Dia memberikan pengajaran dan tindakan di dalam pengajarannya kepada 12 rasul. Visi misi dari Yesus, kalau saya pahami sendiri, visinya Yesus yaitu mewartakan kerajaan Allah
yaitu keselamatan. Misinya kasih Allah dari Bapa diwujud nyatakan di dalam perbuatan atau tindakan dan juga dengan pengajaran. Mungkin itu Pak Bagus, saya menghentikan sharing sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain, Pak Dhani? Mungkin ada yang lainnya. Mungkin Ibu Agatha Lisman mau bertanya. Saya persilakan kalau mau bertanya. Belum ada yang bertanya Pak Bagus, mungkin mau menambahi. Jadi seperti apa yang sudah ada? Belum ada Pak Bagus. Belum ada ya? Oke. Jadi seperti yang saya katakan di penutup tadi bahwa Tuhan Yesus itu menggunakan cara-cara atau menggunakan apa yang dilakukan oleh para muridnya sebagai bahan pengajaran. Ya. Pada waktu pengutusannya, gitu ya, ini murid untuk menjadi penjala manusia, gitu ya. Nah, sebelumnya ya memang tugas kegiatan sehari-harinya murid ini menjala ikan, gitu ya. Itu yang dikatakan bahwa pengalaman para murid dengan menjala ikan itu dijadikan sarana dan bahan untuk pembelajaran. Nah, mungkin dari kita pun juga bisa mencontoh untuk hal semacam itu. Nah, sehingga sesuatu yang konkret yang sudah dihadapi oleh si calon, pemula tadi, itu akan lebih mudah gitu ya pada saat kita menyampaikan sesuatu gitu ya. Apapun itu gitu ya. Nah, sehingga bisa juga kita kaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan begitu ya. Barangkali kalau seandainya dalam sisi pelayanan gitu ya, ternyata para murid tadi datang lebih awal dan bersih-bersih ruangan, ya mungkin bisa kita jadikan bahan itu sebagai pembelajaran dalam sebuah contoh dari prioritas pelayanan, mungkin semacam itu. Banyak pengalaman para murid yang dijadikan oleh Yesus untuk bahan pembelajaran. Ya. Tapi bahwa yang paling penting di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri bahwa menjadi serupa, menyamakan levelnya dengan muridnya. Itu yang penting, gitu ya. Sehingga tidak ada sebuah sekat-sekat lagi, gitu ya. Tidak ada segen-segen lagi, gitu ya. Ada semua apa yang diajarkan Tuhan Yesus pun juga bisa dikomunikasikan. Gitu ya. Ada lagi yang mau bersharing, bertanya? Tuhan Yesus, saya lihat bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya itu bisa menjadi bahan pelajaran. Contohnya ketika Tuhan Yesus ditanyai, perlu nggak membayar pajak pada kaisar? Nah, dia spontan minta koin kan? Ini gambar siapa dan tulisan siapa, dan seterusnya. Nah, jadi di situ Tuhan Yesus juga mengajar bahwa pentingnya memberikan hak kepada Allah, apa yang menjadi hak Allah, dan jadi apa yang dalam hidup bersama para murid itu kayaknya menjadi sangat efektif bagi Tuhan Yesus untuk mengajar. Nah, untuk Karmelita Awam ini memang menjadi pengajar tidak mudah. Tidak mudah. Sementara kita ini pengajarnya ini juga bukan orang yang sempurna, dalam arti juga masih terus belajar untuk menghayati karisma Karmel ini. Nah, ini kadang-kadang menjadi
istilahnya menjadi kendala supaya yang diajar itu bisa menangkap dengan baik. Tapi akhirnya ya memang menurut saya perlu rendah hati bahwa Roh Kudus pasti akan bekerja. Yang penting kita tulus, kita memberikan tidak hanya apa yang sekedar kita ketahui, tapi juga apa yang kita rasakan, kita alami, kita hayati dalam penghayatan spiritualitas ini, inilah yang kita bagikan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Mungkin ada sharing dari yang lainnya. Saya persilakan. Pak Bagus, halo. Ya, halo. Ya, waktunya sudah habis. Ini bisa ya dilanjutkan. Waktunya sudah habis, dilanjutkan dengan ibadat dari Jakarta. Saya serahkan Ibu Yosefin. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk malam ini. Ya, Oke, terima kasih. Sebelum dilanjutkan ibadat, mungkin Pak Nanang bisa menutup dulu dengan doa penutup. Oh, enggak langsung aja. Oh, langsung ibadat ya. Saya persilakan. Apakah ibadatnya juga mau di-recording atau recording? Nggak usah Mas Dani. Ini masih ada waktu sih. Saya matikan ya. Iya, boleh.